Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagar Pramono. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh pernikahan dalam Islam. Itu manfaat dan dampak bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Tujuan pernikahan dalam Islam itu mematuhi fitrah manusia, mendapatkan ketenangan jiwa, yaitu sakinah, membangun keluarga Islami, menjaga keturunan, mendapatkan pahala dan ridha Allah, memperkuat keimanan dan ketakwaan, yaitu menikah sebagai ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, saling mengingatkan dalam ibadah, seperti suami istri yang mengingatkan istrinya atau suaminya, ya. Menciptakan ketenangan jiwa dan kebahagiaan. Kasih sayang dan cinta dalam pernikahan membawa sakinah. Contoh, mengurangi stres dan rasa kesepian karena saling melengkapi, ya. Menumbuhkan tanggung jawab dan kedewasaan. Pernikahan membantu seorang lebih dewasa, di mana seorang suami dan istri bekerja sama untuk berkeluarga, yaitu saling menghargai, untuk saling mengingatkan, ya. Jadi akan semakin dewasa. Menjaga kesucian dan menghargai kemaksiatan, menghindari kemaksiatan. Pernikahan mencegah zina. Menikah dengan niat menjaga kesucian. Nah, di sini kalau kita sudah menjadi suami istri, laki-laki dan perempuan, itu akan menghindari dari zina. Seperti fenomena zaman sekarang, ya, banyak sekali untuk anak muda yang ingin pacaran atau yang akan menimbulkan hal-hal yang mengarah ke zina. Mengukuhkan kehidupan bermasyarakat, yaitu membentuk ikatan sosial yang kuat. Contoh, ikatan dua keluarga besar yang memperkuat ukhuwah. Jadi antara suami dan si istri saat menikah itu pasti antara kedua keluarga itu saling mengenal. Semisal ada yang keluarga yang menikah lagi atau adiknya yang menikah lagi, pasti akan mengundang dari keluarga istri maupun suami, ya. Amit-amit misalkan ada yang meninggal pun, itu pasti dari keluarga istri atau suami saling berkunjung, ya. Melahirkan generasi muslim yang saleh, itu keturunan yang saleh dan bertakwa. Contoh, mendidik anak dengan nilai-nilai Islami, itu sangat bagus untuk melahirkan generasi yang saleh, ya. Menguatkan ikatan kasih sayang dan perhatian, kasih sayang dan rahmat dalam keluarga. Contoh, hubungan harmonis di antara anggota keluarga. Jadi saat suami istri dan anak melakukan suatu komunikasi yang baik, pasti akan menimbulkan ikatan kasih sayang pada kasih anak dan istri. Konsep edukasi tentang pengaruh dan pernikahan dalam Islam, yaitu solusi pendekatan edukasi kepada masyarakat, ya. Tadi penyuluhan dan seminar Islami tentang pernikahan. Contoh, mengadakan penyuluhan seminar ataupun diskusi publik, ya. Contoh, seminar bulanan membangun keluarga yang sakinah. Manfaatnya meningkatkan pemahaman tentang pernikahan Islam, ya. Lanjut, program edukasi pranikah. Contoh, untuk calon pasangan, khusus atau pelatihan pranikah bagi calon pasangan. Contoh, kelas pranikah di lembaga keagamaan. Itu manfaatnya membekali pasangan dengan pemahaman peran dalam pernikahan, ya. Untuk pernikahan sekarang itu sudah ada, ya, untuk pranikah. Jadi mereka akan tahu sebelum menikah atau sudah menikah itu akan melakukan apa saja. Kampanye di media sosial dengan konten edukasi, yaitu menyebarkan konten edukasi Islam melalui media sosial. Contoh, akun khusus atau kolaborasi dengan influencer. Manfaatnya meningkatkan akses atau informasi Islam tentang pernikahan, ya. Untuk kampanye di media sosial dengan konten edukasi, ya, seperti sekarang ini, ya, saya membuat video lalu saya share, ya. Jadi akan mengedukasi untuk teman-teman yang ada di sosial media. Kelas parenting Islam untuk orang tua muda. Nah, kelas parenting Islam ini sangat bagus, ya, bagi pasangan muda, karena seperti kelas mingguan, bulanan tentang pengasuhan Islami. Manfaatnya membangun generasi yang saleh dan panduan Islam. Karena untuk anak zaman sekarang itu sudah pergaulannya sudah bebas. Kalau tidak
dengan mungkin adanya kelas Islami untuk orang tua muda, pasti banyak akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang nantinya akan berujung dengan perpisahan atau bercerai. Membentukkan kelompok diskusi dan dukungan keluarga. Kelompok diskusi bagi pasangan dan yang sudah menikah seperti rutin untuk membahas masalah rumah tangga, manfaat yang memberikan dukungan moral dan solusi Islami. Di sini untuk masalah keluarga itu akan baiknya kita simpan sendiri, tapi kalau kita berdiskusi saat melakukan rumah tangga dengan kelompok-kelompok, itu pasti akan menimbulkan rasa saya harus menyelesaikan masalah itu dengan seperti apa gitu. Pengajaran melalui ceramah Jumat atau kuliah subuh ya, yaitu membahas tema pernikahan dalam ceramah atau kuliah subuh ya. Contoh topik peran suami dan istri, pentingnya keturunan saleh, manfaat menjaga audiensi luas dengan teman relevan ya. Kalau kuliah subuh untuk jam di televisi itu habis subuh itu banyak edukasi Islami ya di TV, daripada kita nonton sinetron ataupun gosip-gosip, mending kita melakukan pembelajaran dengan kuliah subuh atau ceramah Jumat ya. Pengajaran melalui ceramah Jumat. Sekian ya bentuknya, yaitu jadi kesimpulannya, jadi pernikahan memiliki pengaruh besar dalam Islami bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Menjalani pernikahan sesuai ajaran Islam dan kebaikan di dunia dan akhirat. Edukasi tentang pernikahan itu sangat penting di dalam Islam, membantu masyarakat agar memahami peran penting di pernikahan tersebut. Terus membangun komunikasi yang kuat dan harmonis melalui kehidupan berkeluarga yang Islami ya. Dari semuanya itu kita bisa mengambil kesimpulan ya. Jadi menikah itu suatu hal yang baik dalam Islam. Satu, untuk meningkatkan suatu yang terjadi awal ya, mematuhi fitrah manusia. Jadi semua makhluk hidup itu diciptakan berpasangan-pasangan, tumbuhan itu semuanya berpasangan-pasangan, apalagi manusia, suami istri, hewan pun sama. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keturunan ya. Terus mendapat ketenangan jiwa karena apa? Kalau kita sendirian, ada masalah, ada problem, itu kita tidak bisa menyelesaikan. Membangun keluarga yang Islami. Kalau kita sebagai umat Islam itu pasti pengen menjadi keluarga yang bisa Islami. Seperti apa? Yaitu dengan cara-cara yang Islami, seperti ya tadi mengedukasi anak, istri, kita mengikuti kayak perkumpulan masalah pernikahan dan yang lain ya. Menjaga keturunan. Nah di sini ada surat ya, di At-Tamrin surat 66 itu, jagalah keluargamu dari api neraka. Itu udah ada ya dalam Al-Quran. Jadi kita harus menjaga keturunan kita, mendidiknya dengan baik, istri kita harus dengan baik, apalagi anak kita nantinya kita harus juga benar-benar mendidik dengan baik ya. Terus mendapatkan pahala dengan ridho Allah. Dengan apa? Kita menikah itu kita sudah mendapatkan pahala ya. Yang tadinya kita misalkan sebelum menikah itu berpegang tangan, itu zina, sudah termasuk ya. Tapi taat menjadi suami istri itu sudah menjadikan suatu pahala yang besar ya. Apalagi saat kita mempunyai anak pun kita berbakti, itu sangat baik buat kita. Mungkin itu sih dari saya untuk edukasi. Mungkin saya juga masih belajar untuk masalah pernikahan ya. Alhamdulillah dulu saya sudah menikah sih, jadi saya masih belajar untuk masalah pernikahan yang baik itu seperti apa, yang bagus itu seperti apa ya. Mungkin kalau ada tutur kata yang salah dari saya atau kurang pas dari saya mohon maaf ya. Sekian.